ajaranmu sebelum engkau bisa menembus langit dan bumi. Maka Nabi Muhammad diisrakan dan dimi'rajkan mampu bisa menembus langit untuk menjawab tantangan orang-orang kafir Quraisy. Alhamdulillah. Udah berapa? Udah berapa? Udah dua. Satu lagi, kenapa Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrakan dan dimi'rajkan? Sebagai bentuk hukuman, sebagai bentuk hukuman teguran kepada malaikat. Malaikat Jibril, Israfil, Ijrail, ru'usul malaikat, pimpinan-pimpinan malaikat ditegur oleh Allah. Gara-gara apa? Gara-gara firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Wallahu a'lam bimuradi. Ketika Allah berkata kepada malaikat-malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menjadikan manusia sebagai khalifatu fil ard, perpanjangan tangan untuk menjaga, untuk mengurus, untuk menata bumi dan seisinya. Apa yang dikatakan malaikat? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'. Ya Allah, enggak salah tuh jadiin manusia sebagai khalifah. Jangan-jangan manusia nanti kerjaannya cuma bikin keributan, cuma bikin kerusuhan, cuma peperangan, cuma bunuh-bunuhan. Malaikat meragukan akan keputusan Allah. Apa dijawab oleh Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku lebih tahu sesuatu yang engkau tidak tahu. Sebagai bentuk teguran oleh Allah, hukuman dari Allah akibat ketidakpercayaan malaikat akan keputusan Allah, maka malaikat diberikan PR, diberikan 4 PR oleh Allah. PR apa? Untuk menjawab tentang satu muhlikat. Itu nggak pegang buku dan kepinteran. Itu nggak pegang nulis dan kepinteran. Untuk menjawab 4 pertanyaan, satu tentang muhlikat. Apa itu muhlikat? Sesuatu yang bisa menghancurkan. Yang ketiga tentang kafarat, sesuatu yang menjadi kifarat dosa. Keempat tentang darajat, sesuatu yang bisa mengangkat harkat derajat manusia. Ini malaikat dikasih PR untuk menjawab 4 pertanyaan ini. Ribuan tahun mereka membahas, ribuan tahun mereka bahsul masail, ribuan tahun mereka tukar pikiran untuk memecahkan 4 permasalahan ini. Munjiat, muhlikat, kafarat, darajat. Tidak pernah ketemu jawabannya. Tidak pernah ketemu jawabannya. Kata Allah, kamu tidak akan pernah mampu, kamu tidak akan pernah bisa menjawab 4 pertanyaan ini, terkecuali nanti kekasihku, nabiku, rasulku naik ke langit. Maka diisrakanlah Nabi Muhammad naik ke langit, salah satunya untuk memberikan bocoran jawaban kepada malaikat tentang muhlikat, tentang munjiat, tentang darajat, tentang kafarat. Setidaknya itulah alasan kenapa Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrakan dan dimi'rajkan. Mudah-mudahan gurunya juga pada nyatet. Ntar muridnya pinter, gurunya kagak. Saya yakin nanti mudah-mudahan gurunya juga pada nyatet. Ntar jangan salah, nanti muridnya yang nanya sama gurunya. Nabi Muhammad diisrakan dan dimi'rajkan melalui 3 dimensi alam. Nabi Muhammad, biarin bu sama lagi ngajarin bocah, karena judulnya ini apaan? Maulid ibu-ibu dan anak-anak. Biarin saya lagi ngajarin bocah-bocah. Ibu dengerin, paham, alhamdulillah. Gak denger
di ujung mah pengen naon panitia geus narewos yai tong ngaji teuing di dieu mah asarame we cenah. Ya kuwi lamun asarame kuwi hese teu bisa teu mawa kendang. Lamun teu mawa kendang rame. Allahu alhamdulillah lu kakak kuwi kita ngaji putih camat aya, lurah aya, sekdes aya, terus kadus aya, DPD aya, hansip angka aya. Pokoknya alhamdulillah we supaya dia diurangnya. Aya tak? Harus sing goreng sing mana goreng, itu ya pokoknya judulnya di situ. Itu ya pokoknya. Nah, dah siap. Nabi Muhammad diisrokan melalui 3 dimensi alam. Satu alam nasut, alam kemanusiaan. Yang keduanya alam malakut, alam malaikat. Yang ketiganya alam lahut, alam ketuhanan. Ayat ini, peristiwa ini, perjalanan Nabi melalui 3 dimensi alam diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allah awali ayat ini dengan kalimat subhana, maha suci. Apa artinya? Allah mempertaruhkan kesucian Allah. Allah mempertaruhkan kemuliaan Allah. Allah mempertaruhkan keagungan Allah akan kebenaran ini peristiwa. Alhamdulillah. Maha suci Tuhan yang telah memperjalankan bi'abdihi hambanya. Ini sering saya katakan dan perlu saya jelaskan kenapa di dalam ayat ini Allah mengatakan bi'abdihi hambanya. Padahal Nabi Muhammad sudah jadi Nabi, Nabi Muhammad sudah jadi Rasul. Kenapa tidak subhanalladzi bi rasulihi? Atau kenapa tidak subhanalladzi bi nabiyihi, tetapi kalah bi abdihi? Ya, Asy-Syaikh An-Nawawi bin Umar At-Tanara di dalam kitabnya As-Sulamut Taufiq memberikan sebuah penjelasan. Kenapa Nabi Muhammad di dalam ayat ini disebut Abdun? Karena yang pertama, gelar tertinggi seorang nas adalah Abdun. Di dalam Al-Quran itu kita dipanggil oleh Allah, diseru oleh Allah dengan panggilan nas. Dengan panggilan nas. Ya ayyuhan nasu qulu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia-manusia tuh, kita itu dipanggilnya oleh Allah nas. Bahkan ada surat yang khusus yang kita semuanya hafal. Surat apa, Bu? Surat An-Nas. Qul a'udzu birabbil malikin ilahin min syarril waswasil. Pinter. Enggak pinter semua cuma An-Nas. An-Nas, kita itu dipanggil oleh Allah nas. Limada summiyan nas. Kenapa kita dikatakan nas? Linisyanihi, karena kita mah banyak lupanya. Urang mah loba pohon nama. Entong-entong urang mah ke salat, dijolo salat sok poho keneh ka Allah. Leres. Jangankan kita mah lagi apaan lagi enggak ibadah. Hatta ketika kita beribadah, bermunajat langsung di hadapan Allah, kadang-kadang kita lupa sama Allah. Salat urang mapan takbir Allahu Akbar, nyebutkeun Allah Maha Besar, nu sejen leutik. Imah leutik, salaki leutik, pagawean leutik, tapi dina paksana Allahu Akbar mah Allahu Akbar, keur salat mah ingetna ka seuseheun. Ingetna ka kumbaheun. Ingetna ka pibalanjaeun. Leres. Salat urang mah kana kelasna pake neangan
tengit diteangan ka ditu ka dieu teu kapanggih karena takbir Allahu Akbar. Dua yang ketemu di kamar mandi. Oh sing horeng tadi di kamar mandi pohok buru-buru katinggalin dompet. Kelasan di ibadah urang-urang mah karak model kos kitu. Mentakeun urang mah disebutna nas. Tukang pohok. Limana sunnian nas? Kenapa dikatakan kita nas? Karena loba pohok dan gelar tertinggi seorang nas adalah abdul. Apa itu abdul? Orang yang senantiasa menghayati dan menjiwai, selalu mengatakan anta rabbi wa ana abduk, engkau adalah Tuhanku, aku adalah hambamu, yang selalu mengatakan bala ya Allah, kerjakan, siap 86, apapun yang diperintahkan oleh Allah akan dilaksanakan dengan kesungguhan, penuh kehati-hatian dan penuh rasa tanggung jawab. Alhamdulillah. Makanya Nabi Muhammad disebut abdul. Yang keduanya, kenapa di ayat ini menggunakan kalimat abdul? Karena perlu kita pahami, seagung apapun Nabi Muhammad, semulia apapun Nabi Muhammad, secinta apapun kita terhadap Nabi Muhammad, semahabbah apapun kita terhadap Nabi Muhammad, tetap Nabi Muhammad itu hanya abdun bukan rabbun, hanya manusia bukan Tuhan. Jangan sampai terjadi kesalahan yang kedua kali, di mana kaum Hawariyun saking cintanya terhadap nabinya, saking cintanya terhadap rasulnya, akhirnya nabinya, rasulnya dijadikan sebagai Tuhan, yaitu Nabi Isa bin Maryam. Makanya di ayat ini pakai kalimat bi'abdi. Maksud tidak yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi Isra Mi'rajnya itu dari masjid ke masjid, bukan dari mall ke mall, bukan dari apartemen ke apartemen, bukan dari hotel ke hotel, tapi dari masjid ke masjid. Kenapa? Khairul buqa masajiduha wa sarrul buqa aswaquha. Sebaik-baik tempat adalah masjid, sejelek-jelek tempat adalah pasar, sejelek-jelek tempat adalah mall. Ibu bertahan di mall, di pasar, atau bertahan di masjid? Di mall. Bu, di mall, di pasar, tukang copet loba, tukang nimu balaka, kamu tukang ngabohongan. Gitunya, bertahan di masjid, bertahan di pasar. Ini angker di pasar. Di pasar. Hai Allah, baiti bil ardi al masajid, rumahku di permukaan bumi adalah masjid. Makanya kalau kita pengen dimuliakan oleh Allah, datanglah berbondong-bondong ke rumah Allah, makmurkan masjid-masjid. Insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu alam nasab dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Selanjutnya ke alam malakut. Langit pertama Nabi Adam, langit kedua di Isa, langit ketiga Nabi Yusuf, langit keempat Nabi Idris, langit kelima Nabi Harun, langit keenam Nabi Musa, langit ketujuh Nabi Ibrahim. Tercatat? Dicatat. Ke Sidratul Muntaha, ke Rabb, ke Mustawan, akhirnya ke alam lahut, likok bertemu dengan Allah. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatut. Dijawab oleh Allah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kata Nabi Muhammad, assalamu alaina wa ala ibadillahi. Kata Allah, kata Nabi Muhammad lagi, asyhadu an la ilaha illallah. Dijawab
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dialog Nabi Allah Muhammad dengan Allah di alam lahut, di alam ketuhanan, dijadikan sebagai bacaan pokok ketika kita sholat, ketika kita tasyahud akhir. Betul atau betul? Makanya pantas kata Rasul, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah merupakan mi'rajnya orang mukmin, orang muslim. Makanya umat Islam kalau pengen mi'raj, naik derajat, martabat, martabatnya, maka berarti harus menjaga sholat. Yang fardunya, yang sunnah-sunnahnya juga yang jangan ditinggalkan. Insya Allah. Catat nanti gurunya jadi bahan materi di kelas masing-masing. Khutbah sofa wa da'watan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukurlah. Terima kasih kepada guru kita semua, yaitu orang yang Bapak Haji Sufyan Said yang sudah memberikan tausiahnya. Mudah-mudahan apa tausiah dari beliau menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita semua dapat mengaplikasikannya di kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.